Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birri yahdi ilal jannah. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Ananda siswi SD WKA dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang soleh dan soleha, yang ayah cintai dan ayah banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan kesehatan, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apabila ada saudara-saudara kita, tetangga kita yang sedang oleh Allah diberikan musibah sakit, semoga mereka segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah mencurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada seluruh umatnya sampai umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Allah. Ananda siswa SD WK yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang berlaku jujur dan menghindari sifat bohong atau dusta. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berbuat jujur. Alaikum bisidqi, hendaknya kamu sekalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Fa innal birri yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Jadi orang yang berkata dan berbuat jujur, maka dia akan menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melarang kepada umatnya untuk berlaku dusta dan berbuat dusta. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal kaziba, jauhilah oleh kalian berkata dusta atau berbuat dusta. Fa innal kaziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan. Fa innal fujuro yahdi ilan nar, dan keburukan membawa pelakunya ke dalam neraka. Jadi ketika kita berkata atau berbuat dusta, maka kita akan berlaku buruk atau berlaku jahat. Al-fujur, berlaku jahat. Dan orang yang berlaku jahat tidak ada balasan
lain dari Allah kecuali orang itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mungkin tidak mau oleh Allah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita inginkan, kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memilih. Kalau mau masuk surga, maka kita berkata dan berbuat jujur, menjadi orang yang baik, masuk ke dalam surga, ya. Hindari berbuat dusta, karena kedustaan itu membawa kepada kejahatan dan membawa pelakunya ke dalam neraka. Anda sekalian, apa manfaat dari berbuat jujur? Yang pertama, orang yang berkata dan berlaku jujur, hatinya akan tenang. Hati kita akan tenang ketika kita berbuat dan berkata jujur, karena tidak ada beban apa-apa pada diri kita. Yang kedua, orang yang berkata dan berbuat jujur itu adalah disukai oleh manusia. Orang akan senang, akan banyak orang yang menyenangi kepada orang yang berkata dan berbuat jujur. Yang ketiga, manfaat dari berbuat jujur adalah kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutkan, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa akibat dari berbuat dusta? Orang yang berbuat dusta, hatinya akan selalu gelisah karena dia takut perkataan dustanya atau perbuatan dustanya diketahui oleh orang lain. Yang kedua, akibat dari berbuat dusta, kita dijauhi oleh teman. Teman kita tidak akan mau bergaul dengan orang yang suka berkata bohong atau berlaku dusta. Yang ketiga, akibat dari sifat bohong itu adalah kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dusta membawa kejahatan dan kejahatan membawa pelakunya ke dalam neraka. Ada dua hal yang tidak bisa dibohongi. Yang pertama adalah kita sepandai apapun kita berdusta, kita tidak akan dapat membohongi diri kita sendiri. Contoh, misalnya kata ayah atau bunda, ayo anak-anak salat subuh dulu. Nah, kemudian kamu pura-pura bangun dan ke kamar mandi, padahal ke kamar mandi cuma hanya buang air kecil aja, mukanya dibasahin, tangannya dibasahin, kakinya dibasahin, padahal tidak berwudu. Kemudian kamu masuk kamar, di kamar itu kamu tidak sholat, kemudian kamu berbaring atau tiduran lagi, ya pura-pura sholat. Kemudian ketika kamu keluar dari kamar, kamu ditanya oleh, udah sholatnya? Udah ayah? Udah bunda? Padahal kamu misalnya tidak melakukan salat. Apakah kamu yakin bahwa kamu melakukan salat atau tidak? Mungkin orang tua bisa kalian bohongi. Ya ayah dan bunda percaya saja bahwa kamu sholat, padahal kamu tidak. Tapi hati dirimu sendiri mengakui bahwa saya tidak sholat, karena saya mah cuma bohong-bohongan aja, diam di kamar, tidak sholat. Nah itu. Kemudian yang kedua yang tidak bisa dibohongi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu alimun bidatis sudurnya. Allah itu sami'un, basirun, bahkan alimum bidati sudur. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, bahkan Allah itu mengetahui apa yang baru diniatkan dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Anak-anak sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindari dari penyakit yang sedang mewabah pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.